Itu juga kaitannya dengan anggaran yang mestinya itu kan lewat parlemen gitu. Parlemennya dikangkangin gitu. Bahkan diam-diam aja tuh kita gergetannya gitu ya sebagai kabinet bayangan ya. Sebenarnya pengen nampar parlemen juga gitu. Karena parlemen diam aja gitu dikangkangin ketika APBN itu digeser tanpa harus persetujuan parlemen begitu kan. Ini saya itu jadi bingung. Apa sih sebenarnya yang mendasari akhirnya memunculkan? Ini kita bicara proses ada segala macam. Oke. Apa sih sebenarnya mendasari terbentuknya kabinet bayangan ini? Karena kalau saya lihat kan orang-orang yang ada di 15 menteri di kabinet bayangan itu kan rajin membuat tulisan ya. Betul. Saya sering membaca tulisannya Bima Yudhistira, media Askar gitu ya. Kemudian udah Ferry. Bahkan kalau dilihat dari kritikan-kritikan media Bima itu kan berbasiskan data semua tuh. Betul, betul. Nah, dari hasilnya seperti publikasi ilmiah lah yang mereka sampaikan. Apakah karena itu tidak cukup akhirnya kabinet ini terbentuk? Exactly, Mas. Ini ibarat kayak gini ya. Kita lagi ngadepin Thanos, Avenger perlu kumpul gitu. Nah, jadi ini kita ngumpulin Avenger masyarakat sipil gitu kan. Jadi supaya ya itu kita bisa mengalahkan Thanos begitu dalam tanda kutip ya. Karena berbagai upaya tadi itu udah mentok ya. Betul, kami ngerasa mentok. Karena gini loh, coba sekarang kanal lewat rapat dengar pendapat di DPR itu udah kayaknya formalitas begitu. Hanya akan jadi sensasi mungkin di ruang publik. Sering juga kan diundang teman-teman masyarakat sipil diundang di DPR untuk di rapat dengar pendapat segala macam gitu. Tapi kan yang akhirnya terjadi malah menurut kami undang-undang yang penting itu harusnya didesak untuk muncul nggak muncul, perampasan aset, undang-undang masyarakat adat gitu kan nggak muncul. Sementara undang-undangnya seharusnya direvisi, undang-undang KPK lah, Omnibus Law kesehatan dan sebagainya disahkan gitu kan. Bahkan mohon maaf sorry nih hari ini perumusan kebijakan kadang melampaui hierarki perundang-undangan gitu. Itu yang kami lihat, wah ini nggak bisa dibiarin gitu. Kayak misalnya catatan kami salah satunya, ini Presiden Prabowo ketika berkuasa hampir 2 tahun ini, salah satu presiden yang paling intens mengeluarkan Inpres, 21 Inpres. Dan Inpres ini yang sebenarnya tidak ada dalam hierarki perundang-undangan, punya kekuatan yang mungkin hampir setara dengan Perpres atau keputusan presiden begitu. Sampai bisa menggeser misalkan anggaran begitu kan, Inpres nomor 1 2025 itu geser 300 triliun lebih tuh di blok untuk disalurkan ke yang lain. Atau misalkan Inpres 17 soal KDMP, itu juga kaitannya dengan anggaran yang mestinya itu kan lewat parlemen gitu. Parlemennya dikangkangin gitu. Bahkan diam-diam aja tuh kita gergetannya gitu ya sebagai kabinet bayangan ya. Sebenarnya pengen nampar parlemen juga gitu ya. Karena parlemen diam aja gitu dikangkangin ketika APBN itu digeser tanpa harus persetujuan parlemen begitu kan. Dan ini mestinya tugasnya parlemen gitu. Itu yang seharusnya terjadi begitu. Apakah ini karena parlemen sudah menjadi satu koalisi yang gemuk sehingga terjadi itu? Nah, bagaimana kemudian kawan-kawan di kabinet bayangan ini? Ya, saya menyebutnya masih kabinet bayangan ya. Karena belum mengarah ke makar karena tidak ada presiden dan wakil presidennya. Betul. Presiden kita masih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Ya, presiden dan wakil presidennya masih sama gitu ya. Artinya kita masih di dalam satu negara gitu. Masih dalam satu NKRI. Nah, bagaimana kemudian menyuarakan? Kan sudah membuat tulisan, kritikan. Nah, sekarang apa bentuk suara yang akan disampaikan dalam kabinet bayangan ini? Jadi ini saya agak jawab secara teoritis ya Mas ya. Ada namanya James Holston, dia adalah seorang antropolog politik dari Amerika. Dia tuh nulis buku namanya Insurgent Citizenship. Artinya adalah kurang lebih nih kewarganegaraan pemberontak begitu. Dalam artian begini, ketika sistem itu gagal, tentu perlu dikoreksi. Gitu. Ya, betul. Kadang jalur formal itu gagal menerjemahkan kepentingan rakyat gitu. Ini ibarat mungkin komputer ya atau perangkat HP atau apapun gitu kan, itu pasti ada sistem pemrogramannya dan kadang kita nemu ada bugnya gitu. Ada orang-orang IT biasanya nemu bug nih, ini karena sistem tidak bekerja dengan baik maka harus dikoreksi gitu kan. Nah, kami merasa kalau ngutip Holston tadi ada bug-bug dalam bernegara begitu. Harus ada koreksi yang dilakukan entah dari dalam entah dari luar. Masalahnya koreksi nggak terjadi di dalam begitu. Ya sudah, koreksi terjadi di luar. Dan kalau kata Holston tadi, kapasitas atau kualitas demokrasi sebuah negara itu ditentukan dari seberapa negara itu mampu mengoreksi dirinya secara terus-menerus gitu. Jadi ini menurut kami bagian dari upaya koreksi sistem yang kita udah 20 tahun nih Mas. Siklus negara kita tuh 20 tahun itu mengalami koreksi kami melihat kan. Contoh misalkan Orde Lama ke Orde Baru begitu kan. Ini reformasi udah 20 tahun nih. Tapi kita lihat kok
nggak ada perubahan. Dan semua amanat reformasi kalau kita list satu-satu nih, otonomi daerah misalkan ya, kemudian pemberantasan korupsi dan seterusnya, itu ternyata, atau militer misalkan contoh, itu nggak boleh ada di ruang-ruang sipil gitu. Ternyata sekarang malah terjadi lagi. Nah, mungkin sudah saatnya kita melakukan koreksi tadi itu, entah dari dalam atau dari luar yang sekarang kami lakukan gitu. Koreksinya dalam bentuk seperti apa, Mas Julius? Jadi mekanisme bernegara kita kan mentok tadi, Mas ya. Menurut kami ya, kanal-kanal formalnya mentok. Inisiatif warga itu kami lihat ketika mereka melihat ya kanal formal itu mentok, inisiatif warga untuk mengoreksi dan membuat kanal sendiri itu bukan presiden dalam urusan politik skala global. Kami lihat bahkan kabinet bayangan semacam ini juga dibentuk di negara lain yang bahkan bukan parlementer. Di negara-negara bagian di India, di Kerala, di Goa, di Filipina kami juga lihat, di Taiwan lewat teknologi namanya Gov101 kalau tidak salah, itu muncul inisiatif warga untuk meng-shadowing pejabat-pejabat pemerintahan yang berjalan. Bahkan juga dalam konteks yang lain juga men-shadowing anggaran-anggaran yang tidak tepat begitu. Di-shadowing mana yang seharusnya tepat begitu. Jadi dalam dunia yang flat ini hari ini dengan digital yang luar biasa hari ini, menurut kami koreksi itu nggak bisa hanya terjadi di ruang-ruang formal. Koreksi itu harus muncul juga dari luar supaya itu dilihat ada yang salah gitu. Dan minimal ya setidaknya kami bisa jadi rem gitu. Ketika ada sesuatu yang salah, mereka melihat, pemerintahan melihat, oh ya ini salah gitu. Ini harus dihentikan gitu. Caranya, mekanismenya seperti apa tuh nanti? Apakah benar-benar dari misalnya Menteri Keuangan, Menteri Keuangan Kabinet Bayangan akan membedah kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan definitif atau seperti apa? Jadi ada istilahnya kalau main bola ya atau basket itu namanya man to man marking kan, di mana setiap pemain itu akan di backup dihadang oleh pemain yang lain begitu. Itu cara yang paling simpel yang kami lakukan. Jadi setiap menteri tentu kalau ada menteri yang ngawur ngomongnya akan ada menteri dari Kabinet Bayangan akan segera menyambut itu. Itu yang paling simpel. Yang jangka menengah adalah yang kami bangun tentu kami akan bangun rapor kinerja untuk pemerintah gitu. Yang kami bangun dari komunikasi dengan publik gitu. Kami akan bikin survei, kami akan coba temui berbagai sektor gitu kan. Kami akan dalam waktu dekat kami akan ketemu dengan tokoh bangsa, pakar-pakar hukum gitu. Sesuai sektornya masing-masing. Dalam jangka panjang tentu kami akan mencoba untuk membuat platform saluran aspirasi publik ya. Kami manfaatkan teknologi sebisa mungkin untuk menjadi kanal baru. Jadi ketika publik mengeluh kan ini mau protes nih lewat mana gitu kan. Setidak-tidaknya legitimasi publik itu bisa kita kumpulkan dalam Kabinet Bayangan ini dan kita desak melalui komunikasi publik. Karena kalau soal raport tadi itu akan seperti apa tuh nantinya? Karena kan kita tahu selama ini lembaga survei juga banyak bikin apalagi setiap laporan tahun pemerintahan mana yang rapor merah, mana rapor hijau gitu kan. Betul. Tentu akan kami breakdown per sektor sesuai dengan kementerian masing-masing yang ada di Kabinet Bayangan dan kami akan nilai begitu. Mana yang deliver dan mana yang tidak begitu. Mana yang seharusnya bahkan dijanjikan, mana yang tidak muncul. Mana yang itu indikator kami sebenarnya kan ada 3 Mas di sini. 1 konstitusional. Apakah ini sesuai dengan amanat konstitusi atau tidak. Yang kedua adalah evidence based, berbasis data atau tidak. Yang ketiga, apakah partisipasinya bermakna dalam perumusan kebijakannya. Setidaknya dari 3 indikator itu kita akan nilai satu-satu dan ya kita akan simpulkan gitu bagaimana jalannya pemerintahan hari ini gitu.